Nah, yang pertama kita cari dulu excess value-nya. Tadi kan udah diketahui nih, investment cost-nya itu 825 juta. Berarti input value-nya itu kan dari 825 juta ini dikali 100% dibagi 75%. Atau bisa aja langsung 825 juta dibagi 75%, dapatlah 1 miliar 100 juta. Kemudian kita cari net asetnya, diketahui ekuitas sahamnya itu 600 juta, book value net asetnya itu 1 miliar, dan excess value-nya berarti input value dikurangi book value net aset, dapat 100 juta. Terus tadi kan dibilang kalau seluruhnya itu dialokasikan ke paten 10 tahun, berarti amortisasi paten per tahunnya itu adalah 100 juta dibagi 10, dapat 10 juta per tahun. Kemudian kita catat terkait transaksinya. Yang pertama di tahun 2022, itu kan PTS menjual persediaan ke PTP. Berarti kan dari anak itu jual ke induk. Dan di sini anak yang dapat laba, berarti upstream. Nah, harga jualnya adalah 200 juta, kemudian marginnya 20%, dan ending inventory-nya 15%. Berarti di sini ada unrealized gain-nya itu tinggal dikali semua aja, 200 juta dikali 20%, dikali 15%, dapatlah 6 juta. Kemudian udah di 2022 cuman ada transaksi terkait inventory, kemudian diketahui laba bersihnya 200 juta dan dividennya 50 juta. Kemudian yang kedua di 2023, yang pertama itu ada transaksi terkait persediaan. Di sini harga jualnya 240 juta, marginnya 22%, dan ending inventory-nya 20%. Berarti unrealized gain-nya itu adalah 240 juta dikali 22% dikali 20%, dapatlah 10 juta 560 ribu. Kemudian yang kedua ada transaksi terkait peralatan atau equipment. Nah, di sini kan PTP menjual ke PTS, berarti induk jual ke anak. Di sini yang dapat untung itu kan induk. Enggak untung sih, maksudnya yang dapat untung atau rugi itu kan induk. Berarti di sini upstream. Downstream. Karena dari induk ke anak berarti peralatan downstream. Nah, di sini kan harga jualnya 100 juta. Sementara nilai bukunya 120 juta, berarti terdapat loss on sale sebesar 20 juta. Dan di situ diketahui masa manfaatnya adalah 5 tahun. Kemudian ada laba bersih 225 juta dan dividen 80 juta. Selanjutnya yang 2024 itu yang pertama ada transaksi terkait inventory lagi. Di situ harga jualnya 280 juta, marginnya 25% dan ending inventory-nya 30%. Berarti unrealized gain-nya adalah 21 juta dari perkalian ketiga ini. Nah, kemudian ada transaksi terkait land atau tanah. Di sini PTP itu beli tanah dari PTS. Berarti kan PTS yang jual tanah ke PTP. Anak jual ke induk berarti upstream. Sebesar harga jualnya adalah 200 juta dan harga perolehannya itu 140 juta. Berarti ada gain on sale-nya 60 juta. Kemudian ada laba bersih. Kita cari dulu pendapatan investasi dari PTP. Di tahun 2022, kita catat dulu net income-nya, yaitu ini sebesar 200 juta. Kemudian kita alokasikan untuk induk 75% dan untuk anaknya 25%. Selanjutnya kita catat terkait amortisasi patennya. Tadi kan udah kita hitung, yaitu 10 juta per tahun. Berarti amortisasi paten ini kan mengurangi net income, berarti di sini negatif 10 juta. Kemudian kita alokasikan ke induk berapa, ke anak berapa. Nah, selanjutnya kan di 2022 ini cuma ada transaksi terkait inventory. Dan ini kan belum bisa kita akuin ya gain-nya. Maka di sini ditulis unrealized profit inventory upstream-nya sebesar 6 juta dan dialokasikan karena upstream ke induk 75%, ke anak 25%. Nah, income from S-nya tinggal dijumlah aja, berarti di tahun 2022 itu sebesar 138 juta. Kemudian di tahun 2023 kita catat lagi net income-nya itu 225 juta. Kemudian kita alokasikan ke induk dan ke anak. Selanjutnya kita catat amortisasi patennya. Tadi kan per tahun 10 juta, berarti di 2023 juga 10 juta. Kemudian untuk induknya 75%, anaknya 25%. Nah, di sini ada dua transaksi terkait inventory dan equipment. Yang pertama inventory di 2023 kan kita belum bisa ngakuin gain yang 10.560. Berarti kita catat unrealized
profit inventory upstreamnya 10.560.000 karena upstream kita alokasikan ke dua-duanya. Kemudian inventory yang 2022 ini kita realize di tahun 2023 sebesar 6 juta dan dialokasikan karena upstream. Nah, pas di tahun selanjutnya karena ini sistemnya FIFO. Jadi di tahun 2023 yang dijual itu pasti stok dari tahun lalu dulu. Makanya yang 6 juta di-realize sebesar yang 2022 di-realize sebesar 6 juta di 2023. Selanjutnya kita catat terkait equipment. Nah, di sini kan terdapat loss on sale sebesar 20 juta. Sementara kita belum bisa ngakuin loss itu, makanya ada unrealized loss. Nah, loss itu kan sebenarnya mengurangi net income. Karena di sini unrealized berarti di sini menambah net income sebesar 20 juta. Karena downstream berarti seluruhnya dialokasikan ke induk. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan realize equipment sebesar yang udah kita pakai di tahun itu. Karena di tahun 2023 itu kan dibelinya itu di 18 Juni. Nah, kalau dari dosenku sendiri, kalau dianggap 1 bulan, berarti kita udah pakai peralatan ini tuh dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 6 bulan. Berarti di sini 6/12 dikali 20 juta dibagi sama 5. Dapatlah 2 juta. Karena realized loss, berarti mengurangi net income. Karena downstream semuanya untuk induk. Dan di sini berarti net income untuk tahun 2023-nya itu adalah sebesar 175.830.000. Nah, selanjutnya di tahun 2024 kita catat lagi net income-nya itu 240 juta kita alokasikan amortisasi kita catat unrealized profit-nya untuk tahun 2024 yaitu 21 juta. Terus kita yaitu 10.560.000. Kemudian kita lakukan realize equipment. Nah, kalau di tahun 2024 itu kan kita udah memakai selama 1 maaf teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk di tahun 2024 itu udah pakai equipment-nya 1 tahun penuh. Berarti kan 20 juta dibagi 5 itu kan 4 juta. Nah, di sini kita lakukan realize profit-nya sebesar 4 juta karena realize loss-nya sebesar 4 juta karena loss berarti mengurangi net income. Selanjutnya, di situ ada transaksi terkait land, di mana itu ada gain sebesar 60 juta yang belum bisa kita akuin karena belum dijual ke pihak ketiga. Jadi di sini kita akuin unrealized profit land-nya sebesar 60 juta karena upstream berarti kita alokasikan. Nah, berarti total income from S untuk 2024 adalah 115.670.000. Nah, selanjutnya yang kedua kita diminta untuk membuat jurnal PTP. Itu cuma diminta 3, yaitu perolehan investasi, pendapatan investasi, dan penerimaan dividen. Nah, di 2022 berarti perolehan investasi atau saat akuisisi, itu jurnalnya investment in S terhadap cash sebesar investment cost-nya, yaitu 825 juta. Kemudian, yang kedua ada jurnal pendapatan investasi, di mana jurnalnya adalah investment in S terhadap income from S, sebesar yang udah kita hitung tadi, income from S-nya yaitu 138 juta. Kemudian ada jurnal penerimaan dividen, yaitu cash terhadap investment in S, karena kepemilikannya cuma 75%, berarti 75% dikali dengan dividen 2022, yaitu 50 juta.
dapatlah 37.500.000. Nah, kemudian di 2023 udah nggak ada jurnal akuisisi karena cuma di tahun pertama. Jadi langsung aja kita jurnal pendapatan investasinya sama investment in S terhadap income from S sebesar income from S yang udah kita hitung yaitu 175.830.000. Kemudian dividen tunainya berarti cash terhadap investment in S sebesar 75% dikali dengan 80 juta, yaitu 60 juta. Begitupun di 2024, jurnal pendapatan investasinya investment in S terhadap income from S sebesar 115 juta, ini 670.000. Kemudian untuk jurnal permanent dividennya adalah cash terhadap investment in S sebesar 75% dikali dividennya 100 juta, ini yaitu 75 juta. Nah, selanjutnya yang ketiga kita diminta untuk menghitung saldo investasi di akhir 2024. Kalau menghitung saldo investasi berarti kita harus hitung dulu dari awal, dari tahun 2022. Yang pertama investment in S 1 Januari 2022 itu investment cost-nya tadi 825 juta. Terus kita jumlahkan dengan income from S-nya 138 juta dan dividen S-nya itu 30 juta 500. Jadi ini tuh sebesar yang 75% yang induk aja. Berarti investment ending-nya adalah 925 juta 500.000. Nah, investment ending di 2022 itu akan jadi investment beginning di 2023. Dan begitupun investment ending di 2023 akan jadi investment beginning di 2024. Nah, berarti investment in S beginning-nya itu 925.500.000 dijumlahkan dengan income from S di 2023 yaitu 175.830.000 dikurangkan dengan dividen S 2023 ini tadi 60 juta. Berarti dapatlah investment ending-nya itu 1 M sekian. Nah, kemudian di investment in S beginning 2024 itu 1M 41.330.000 ditambah income from S-nya 115.670.000 dikurangi dividennya ini tadi udah kita hitung 75 juta maka dapatlah investment ending-nya 1M 82 juta. Nah, cukup sekian untuk terkait aset tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi terkait bonds payable. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu kalau di kisi-kisi dia itu tentang bonds payable. Nah, ini aku pakai soalnya dari dosenku, Bu Rinai, soal dari tugas-tugas di kelas. Nah, jadi soalnya PT Pariwara memiliki anak perusahaan PT Sandiwara melalui kepemilikan 80% saham. PT Sandiwara diakuisisi pada awal 2024 dengan nilai investasi 800 miliar. Nilai aset neto PT Sandiwara sama dengan nilai buku pada saat diakuisisi oleh PT Pariwara. Modal saham PT Sandiwara senilai 800 miliar. Pada awal 2022, PT Sandiwara melakukan ekspansi melalui pembukaan proyek perumahan baru. Terkait dengan rencana tersebut, PT Sandiwara menerbitkan obligasi dengan face value 1.000 miliar, bunga 8% annually dengan masa jatuh tempo 10 tahun. Bunga dibayar semesteran setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga pasar yang berlaku pada saat penerbitan adalah 8,8%. Lalu 1 Juli 2024, PT Pariwara membeli 40% obligasi PT Sandiwara tersebut dengan kurs 102. Laba bersih PT Sandiwara selama 2024 adalah 200 miliar dan dividen yang dibayarkan adalah 60 miliar. Jadi yang pertama tanggal transaksinya itu pada awal 2022 PT Sandiwara tuh menerbitkan obligasi. Karena PT Sandiwara ini merupakan anak, berarti dia itu transaksinya bakalan upstream. Karena penjualnya adalah PT Sandiwara. Nah, nilai nominal obligasinya itu adalah 1.000 miliar. Lalu bunga kuponnya 8%. Karena dia semi annually berarti dibagi 2.
jadinya 4%, lalu N atau masa jatuh temponya 10 tahun karena semi annually dikali 2 jadinya 20. Lalu bunga pasarnya 8,8% karena semi annually dia dibagi 2 jadinya 4,4%. Lalu kita akan mencari present value bonds payable. Nah, karena di soal UAS nanti nggak ada, belum tentu dikasih tahu apa present value vektornya, berarti kita harus ngapalin rumus untuk mencari present value bonds payable-nya. Nah, jadi kan ada present value pokok sama bunga. Kalau pokoknya itu tinggal nilai nominal dikali dengan 1 ditambah bunga pasarnya 4,4% dipangkatkan dengan minus N-nya, minus 20. Lalu ditambah dengan PV bunganya, yaitu nilai nominalnya dikali bunga kuponnya 4%, lalu dikali 1 minus 1 plus bunga pasarnya 4,4% dipangkatkan minus 20, lalu dibagi dengan bunga pasarnya 4,4%. Hasilnya didapatkan eh, 947 miliar. Lalu pada tanggal 1 Juli 2024, PT Pariwara yang merupakan dia itu induknya, dia itu membeli bonds payable yang diterbitkan oleh anaknya tadi. Dia itu membeli 40%, jadi nilai nominalnya adalah 40% dikali 1000 miliar, jadinya 400 miliar. Lalu diketahui juga kursnya 102, yang mana kalau kursnya 102 tinggal 102 dikali dengan 400 miliar, jadinya 408 miliar. Lalu bunga kuponnya 8% karena semi annual jadinya 4%. Lalu N atau jatuh tempo dia itu kan karena tadi eh, masa saat penerbitan dia itu jatuh temponya 10 tahun. Nah, dari penerbitannya itu kan awal 2022. Dari awal 2022 sampai 1 Juli 2024 dia kan udah berkurang selama 2,5 tahun. Jadi 10 dikurangi 2,5 tahun jadinya 7,5. Lalu karena dia semi annually dia dikali 2 jadinya 15. Lalu dicari bunga pasarnya ini menggunakan Excel. Nah, tapi kata Budiah, nanti di soalnya itu bakalan ada efek bunga pasarnya diketahui di soal. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel amortisasi obligasi. Nah, karena di sini tuh nggak ada ketentuan amortisasinya harus full 10 tahun, jadi kita buatnya sesuai keperluan aja. Kalau yang pertama ini tabel amortisasi dari pihak penjual. Nah, kalau dari pihak penjual dia itu eh, buatnya dari tanggal penjualan ini sampai eh, yang ditanyakan di soal. Karena di soal ditanyakannya mentok sampai 2024, berarti kita buatnya cuma sampai 1 Januari 2025. Jadi amortisasinya ini dari 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2025. Nah, ini buat kolom yang pertama itu yang diisi cuma carrying value bonds payable-nya sebesar present value bonds payable. Ini pada tanggal penerbitan obligasi. Lalu selanjutnya itu pada tanggal pembayaran bunga untuk interest paid itu rumusnya nilai nominal dikali bunga kupon yaitu 1000 miliar dikali 4% adalah 40 miliar. Lalu interest expense-nya tinggal carrying value bond payable tahun sebelumnya ini dikali dengan bunga pasarnya. Hasilnya 41 miliar. 41 miliar. Nah, amortisasi tinggal keduanya ini diselisihkan. Lalu kita dilihat dari bunganya ini, karena bunga pasarnya lebih besar daripada bunga kupon, berarti dia itu penerbitannya diskon. Nah, karena diskon berarti dia itu lebih kecil dari nilai nominal. Makanya kalau diamortisasi, amortisasinya itu akan menambah supaya hasil akhirnya nanti nilai nominal, carrying value-nya ini kan lebih kecil. Kalau ditambah terus kan jadi lebih banyak biar sesuai dengan eh, nilai nominalnya. Berarti untuk carrying value tahun kedua ini tinggal
carrying value sebelumnya ditambah amortisasi. Nah, itu dilakukan terus sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya untuk tabel amortisasi obligasi dari pihak pembeli. Nah, dia itu tinggal amortisasinya itu dari tanggal pembelian sampai tanggal yang ada di soal. Karena tanggal pembeliannya pada tanggal 1 Juli 2024, lalu di soalnya itu cuma sampai 2024, jadi kita bakalan di sini tuh sampai 1 Januari 2025. Oh, yang pertama, carrying value investment in bond-nya sama kayak tadi, kita karena ini menggunakan kurs, jadi present value-nya tinggal dikalikan dengan kursnya aja, 408 miliar. Tapi kalau misal dia nggak pakai kurs, kita ngitung manualnya kayak yang ini. Nah, terus interest rate-nya sama kayak interest paid-nya, tinggal nilai nominal dikali bunga kupon, lalu interest income-nya carrying value investment in bond dikali dengan bunga pasarnya, lalu amortisasi tinggal dikurangi. Nah, karena ini bunga pasarnya lebih kecil daripada bunga kupon, berarti dia itu diterbitkan secara premium. Nah, karena premium, dia itu nilainya lebih besar dari nilai nominal. Makanya kalau amortisasi, kita harus mengurangi carrying value-nya, tinggal nilai akhirnya itu sesuai dengan nilai nominal. Berarti ini 408 miliar dikurangi dengan amortisasi, hasilnya 407 miliar. Nah, yang pertama itu disuruh menghitung nilai investasi obligasi PT Pariwara dan buatlah jurnal terkait dengan transaksi obligasi tersebut selama 2024 yang meliputi pembelian obligasi, pembayaran bunga, amortisasi, dan penyesuaian per 31 Desember 2024. Nah, yang pertama kita akan menghitung present value investment in bond-nya. Eh, Tadi udah dihitung menggunakan nilai kurs tadi, jadi 400 miliar dikali 108%. Lalu jurnal terkait dengan transaksi obligasi selama 2024. Yang pertama ini dari sisi parent dulu, dia itu obligasi, membeli obligasi, jurnalnya investment in bond pada cash sebesar 408 miliar. Lalu selama 2024, sebelum si parent beli tadi, sebelum 1 Juli 2024, dia itu udah bayar bunga pada periode 1 Januari sampai 1 Juli. Nah, pembayaran bunganya ini ada di garis warna pink ini. Jadi kita bakalan jurnal pada Nah, sebelumnya ini kan juga pada tanggal 1 Januari ini kan juga pembayaran bunga yang udah di jurnal pada tahun lalu. Jadi kita membayar interest payable-nya. Nah, jadi awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 ada interest payable pada cash sebesar sebesar 400 juta yang ini. Lalu pada tanggal 1 Juli 2024 ada jurnal pembayaran bunga lagi. Itu jurnalnya debitnya interest payable, kreditnya bonds payable, dan cash. Nah, jadi untuk jurnal amortisasi itu kalian tinggal awalnya tuh debitnya interest expense, lalu kreditnya itu cash atau interest payable. Nah, tengahnya ini bakal diisi bonds payable. Kalau dia Karena dia tadi kan ini diskon. Kalau dia diskon, berarti bonds payable-nya di kredit. Tapi kalau dia premium, bonds payable-nya di debit. Jadi kayak tinggal selisih antara kedua ini aja bakalan di sisi kredit atau di sisi kredit itu bakalan diisi dengan bonds payable. Nah, jadi kayak yang warna pink tadi, interest expense-nya 42 miliar sekian, lalu cashnya atau interest paid-nya 40 miliar. Nah, selisihnya itu ada 2 miliar. Jadi dia di kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember dia itu melakukan pembayaran amortisasi dan pembayaran bunga lagi.
Nah, karena dia itu baru dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025, berarti dia mencatatnya sebagai interest payable. Jadi jurnalnya adalah interest expense pada bonds payable dan interest payable. Sama kayak tadi, ngisinya tinggal interest expense-nya diisi dulu, 42 miliar sekian, lalu interest payable-nya 40 miliar, lalu sisanya, selisihnya ini tinggal ditaruh di debit atau di kredit, dan akunnya itu pasti bonds payable. Lalu selanjutnya ada jurnal penerimaan bunga dan amortisasi dari parent atau pihak pembelinya. Nah, karena parent ini tadi membeli pada tanggal 1 Juli 2024, berarti dia hanya berhak menerima pembayaran bunga pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, jurnalnya itu karena dia itu bakal menerima pembayaran bunganya itu tahun depan, berarti dia itu interest receivable pada investment in bond dan interest income. Nah, sama kayak tadi, kita tinggal ngisi dulu interest yang debitnya interest receivable kalau dibayar tahun depan. Kalau dibayarnya langsung berarti dia cash. Dan kreditnya itu interest income. Lalu sisanya nanti bakalan di tengahnya bakal ditaruh di debit atau di kredit dan akunnya itu investment in bond. Nah, interest receivable-nya ini 16 juta, lalu interest income-nya 16 miliar, lalu interest income-nya 15 miliar sekian, lalu selisihnya ini masuk ke amortisasi dengan akunnya investment in bond. Nah, karena dia tadi premium, berarti dia di kredit sebesar 404 juta. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai income from X dan NCI expense tahun 2024. Nah, ini net income X-nya tadi udah diketahui 200 juta, 200 miliar, dan dividennya itu 60 miliar. Nah, net income X-nya ini 100% 200 miliar. Lalu kita eh, menghitung constructive loss on bonds-nya. Nah, constructive loss on bonds-nya ini rumusnya itu tinggal constructive gain or loss. Jadi, eh, kalau biar gampangnya, kayak jurnal di konsolidasi, kita awalnya itu interest, investment in bond, lalu bonds payable, investment in bonds, lalu constructive gain or loss. Nah, bonds payable pada tanggal pembelian obligasi dia itu sebesar 954 juta sekian. Nah, karena dia belinya 40%, berarti dikali 40%, lalu investment in bond-nya udah diketahui tadi 408 408 miliar. Nah, jadi kalau bonds payable tuh analoginya kita tuh beli bonds payable. Nah, kalau nanti kan bonds payable itu kan bakal dilunasin. Nah, saat lunasan kita tuh bakal mendapat bonds payable sebesar 381 miliar. Sedangkan kita untuk membeli investment in bonds ini, kita tuh membayar 408 juta. Berarti constructive gain or loss-nya kita tuh bakalan rugi karena kita nanti bakal dapat uang 381 miliar, tapi kita tuh bayarnya 408 miliar. Berarti kita tuh bayarnya lebih banyak, padahal kita nanti dapatnya lebih dikit. Berarti dia itu bakalan rugi. Constructive gain-nya sebesar bonds payable dikurangi investment in bond, jadi dia minus gains-nya 26 miliar sekian. Maaf teman-teman, jadi tadi harusnya pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, hasilnya 20 miliar sekian. Dia constructive loss. Kalau di bonds payable,
konstruktif gain atau loss-nya itu bakalan diakui sekarang. Jadi kalau gain dia plus, kalau loss dia minus. Lalu pada tahun itu juga ada piecemeal recognition constructive loss. Jadi kalau piecemeal recognition itu rumusnya, jadi awalnya itu ada interest income, interest expense. Nah, interest income dia itu interest income yang diterima oleh pembeli pada tahun tersebut. Nah, karena pada tahun 2024 ini dia menerima pembayaran bunganya cuma sekali, berarti interest income-nya cuma di satu semester ini aja, sebesar 15 miliar sekian. Lalu interest expense-nya itu interest expense yang dibayar oleh penjual, tapi hanya kepada pihak pembeli ini saja, atau yang terjadi selama intercompany transaction-nya. Jadi interest expense-nya itu sebesar 42 miliar sekian ini dikali dengan 40%. Nah, berarti piecemeal recognition-nya tinggal dari interest expense dikurangi interest income atau selisihnya ini. Jadi karena dia tadi loss, berarti piecemeal recognition-nya ini dia bakalan plus sebesar 1 miliar sekian ini. Lalu total bagian laba S-nya tinggal kita jumlah semuanya, lalu tinggal dibagiin sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Buat induknya 80% dia jadi income from S, lalu buat anaknya dia 20% dia bakalan jadi NCI expense. Nah gitu teman-teman. Nah karena kemungkinan besok juga jurnalnya juga kayak gini, lalu juga kemungkinan disuruh buat jurnal jurnal konsolidasi. Nah, teman-teman harus bisa bedain antara jurnal yang dicatat oleh induk, anak, dan konsolidasi. Kalau jurnal yang dicatat oleh induk dan anak itu kak sama kayak gini, tinggal jurnal pembelian, jurnal pembayaran bunga, jurnal penerimaan bunga, gitu-gitu aja. Lalu kalau jurnal konsolidasi, dia itu jurnalnya pasti ada dua. Yang pertama pasti ada dua, tapi kalau dia di tahun depan ada interest payable-nya dia ada tiga. Nah, jurnal yang pertama itu ada jurnal eliminasi investment in bond dan bonds payable. Nah, jurnalnya itu tinggal kita tujuan dari jurnal ini kan biar saldo investment in bond-nya dia nol. Berarti investment in bond dia kan saldo normalnya di debit. Berarti kita bakalan naruhnya di kredit biar hasilnya itu nol. Lalu bonds payable kan dia saldo normalnya di kredit. Karena kita bakalan mengeliminasi, berarti kita taruh di debit. Nah, selisih antara kedua akun ini, dia itu Pak, kalau pada tahun terjadinya transaksi atau pada tahun 2024, dia itu bakal masuknya ke akun investment eh konstruktif eh, jurnalnya itu eh, bentar teman-teman.
Nah, dia tuh bakalan masuk ke gain on retirement of bond. Dia tuh bakal di debit atau di kredit nanti tergantung selisih antara kedua akun ini. Nah, ini kita misal jurnal konsolidasi pada tahun 2024. Nah, kita tuh bakal nulis bonds payable-nya pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi bonds payable-nya ini pada 1 Januari 2025 ini 958 miliar dikali dengan 40%, lalu investment inbound-nya juga pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 407 miliar sekian, lalu selisihnya dia akan masuk ke debit. Loss on retirement of bond. Lalu yang kedua ada jurnal eliminasi interest income dan interest expense. Nah, jurnalnya sama kayak tadi analoginya, kalau interest income dia kan saldo normalnya di debit. Berarti kita buat mengeliminasi kita taruh dia di kalau interest income kan dia saldo normalnya di kredit. Berarti buat mengeliminasi kita bakal naruhnya di debit. Lalu kalau interest expense dia kan saldo normalnya di debit. Berarti kita kalau ngeliminasi bakal naruhnya di kredit. Nah, nanti di tengah-tengah ini akunya sama kayak yang atas ini, loss on retirement of bond, karena dia itu masih tahun pertama atau tahun terjadinya transaksi. Nah, interest income, dia itu interest yang diterima oleh pihak pembeli, yaitu sebesar ini 15 miliar sekian, yang diterima pada tahun tersebut. Nah, karena tahun ini tuh eh, penerimaan bunganya tuh cuma satu periode, jadi cuma satu kali aja, lalu interest expense-nya dia yang diterima interest expense dari pihak penjual yang diberikan oleh pihak pembeli atau yang hanya terjadi pada saat intercompany transaction-nya. Jadi 42 miliar sekian dikali dengan 40%, lalu selisihnya itu masuk ke loss on retirement of bond. Nah, karena dia itu tahun terjadinya transaksi, berarti buat ngecek jawaban kalian ini udah benar atau belum, kalian bisa menjumlahkan keduanya. Jadi eh, loss on retirement of bond-nya ini dijumlahkan antara kedua dua jurnal ini. Nah, hasilnya ini akan sama dengan constructive loss on bonds. Kalau hasilnya ini udah benar, berarti jawaban kalian udah benar. Nah, sama aja kalau udah buat jurnal konsolidasi itu enak, jadi tinggal masuk-masukin aja. Constructive loss-nya tinggal eh, kedua ini dijumlah, lalu piecemeal di recognition constructive loss-nya tinggal yang ini, selisih antara interest income dan interest expense-nya. Lalu yang ketiga ada jurnal eliminasi interest payable dan interest receivable. Nah, jurnalnya itu kalau analoginya kalau interest receivable dia kan saldo normalnya kan di debit. Berarti kalau kita akan mengeliminasi, kita akan naruhnya di kredit. Interest receivable
Lalu untuk interest payable dia kan saldo normalnya di kredit. Berarti kalau kita mau mengeliminasi, berarti kita bakal naruhnya dia di debit. Interest payable. Nah, ini tuh nilainya hanya sebesar interest yang akan diterima oleh pihak pembeli, yaitu 16 miliar. Nah, karena di kisi-kisi itu juga katanya itu 2 tahun, berarti kita juga bakal buat jurnal konsolidasi tahun kedua, yaitu tahun 2025. Berarti ditambah dulu. Nah, jurnal konsolidasi tahun 2025 atau tahun kedua ini jurnalnya ada 3 juga kayak yang tadi. Yang pertama ada jurnal eliminasi investment in bond dan bonds payable. Sama kayak tadi akunnya. Nah, ini tuh eh, jumlahnya pada saat 31 Desember 2025. Berarti bonds payable-nya itu sebesar ini 963 miliar dikali 40%. Lalu investment in bond-nya juga pada tanggal 31 Desember 2025, 406 miliar. Lalu selisihnya ini tinggal dikurangin aja. Nah, tapi kalau tahun kedua itu eh, akunnya bukan akunnya bukan loss on retirement of bond. Jadi dia itu ada 2 akun karena dia itu transaksinya upstream. Nah, karena dia upstream, berarti dia bakal dialokasiin ke investment in S dan NCI dan akun NCI. Nah, alokasinya itu buat investment in S tinggal selisih antara kedua ini dikali dengan properti kepemilikannya, yaitu 80%. Lalu sisanya dialokasiin ke NCI sebesar 20%. 50/80 dikali alokasi yang ke investment in S tadi. Begini. Lalu ya buat tahun kedua ada juga jurnal eliminasi interest income dan interest expense juga. Jurnalnya sama kayak tadi, tinggal diganti-ganti aja. Pokoknya kalau tahun kedua dia nggak ada akun, udah nggak ada akun loss on retirement of bond karena dia itu bakal masuk ke akun investasi.
Nah, dia interest income-nya. Nah, karena di tahun kedua dia kan pembayaran bunganya kan selama 2 periode. Berarti kalau di sini kita bakalan nulisnya selama 2 periode juga karena dalam setahun itu kan dia bayar bunganya 2 kali, nggak kayak yang sebelumnya karena sebelumnya tadi kan transaksinya di tengah tahun. Sedangkan pada tahun kedua ini utuh 1 tahun gitu. Berarti interest income-nya ini pada semester 1 ini ditambah dengan yang pembayaran bunga semester 2. Lalu interest expense-nya juga sama, tapi jangan lupa dikali 40% dulu. 40% dikali interest expense ini semester 1 ditambah interest expense semester 2. Lalu dicari selisihnya bakal masuk ke investment in S dan NCI karena dia itu transaksinya upstream. Jadi ini investment in S kan 80% dikali dengan selisih keduanya. Lalu NCI-nya 20%, 20/80 dikali bagian investment in S tadi. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi interest payable dan interest receivable. Ini jumlahnya sama kayak yang tadi, cuma 16 miliar terus aja. Nah, jadi gitu perbedaan jurnal konsolidasi pada tahun pertama, tahun terjadinya transaksi, dan tahun kedua, tahun setelah terjadinya transaksi. Kalau tahun pertama, dia itu pakai akunnya loss on retirement of bond, yang mana jika keduanya dijumlahkan, dia itu hasilnya bakal sama kayak constructive loss on bonds-nya. Lalu kalau tahun kedua, dia itu pakai akunnya, karena dia upstream, dia dibagi ke investment in S dan NCI. Tapi kalau dia itu downstream, cuma masuk ke investment in S aja. Nah, kalau yang transaksi tahun kedua, dia itu penjumlahannya nggak sama dengan constructive loss-nya. Nah, tapi selanjutnya kalau eh, perbedaannya income from S pada tahun pertama dan tahun kedua, kalau tahun pertama dia kan ada constructive loss dan piecemeal recognition. Tapi kalau tahun kedua dia adanya cuma piecemeal recognition, piecemeal di recognition constructive loss-nya dia itu sebesar selisih interest income dan interest expense-nya. Jadi selisih keduanya ini hasilnya ini dikurangin ini. Sekian untuk materi bonds payable. Selanjutnya adalah kertas kerja yang akan dilanjutkan oleh Demar. Oke, selanjutnya eh, saya akan membahas terkait dengan soal ketiga. Kalau semisal aku lihat dari kisi-kisi yang diberikan itu kan ada tiga. Yang pertama itu soal terkait dengan aset tetap, itu ada depreciable dan non-depreciable. Terus juga yang soal kedua itu terkait dengan bonds. Nah, soal ketiga ini akan lebih kompleks karena kita nggak cuma ngerjain soal atau materi yang ada di UAS, namun kita juga harus recall materi yang ada di UTS. Jadi untuk kertas kerja konsolidasi di UAS ini itu bakal nyantumin transaksi-transaksi dari UTS sampai ke bonds gitu ya. Kalau misal di soal ini aku ngambil dari buku workbooknya Pak Agung DJ, itu ini nyantumin yang pertama itu ada terkait dengan inventory, ini kan materi UTS, terus ada terkait dengan land, ini adalah aset tetap non-depreciable, terus yang C ini terkait dengan aset tetap depreciable peralatan, terus juga yang D ini terkait dengan bonds gitu. Jadi eh, cukup apa ya, harus di recall lagi buat materi-materi untuk kertas kerja konsolidasi di UAS ini gitu ya. Oke, eh, aku mulai bahas soalnya. Di soal ini tuh ya sama kayak biasanya kita ada diberitakan
terkait dengan akuisisi. P membeli kepemilikan S sebesar 80%, terus membayar sebesar 100.000, terus juga dikasih tahu nilai ekuitasnya itu berapa. Itu ada saham biasa 80.000, juga ada saldo laba atau RE itu 30.000, terus juga dialokasikannya ke inventory under value 5.000, terjual di 2016, terus ada land over value 10.000, building under value 10.000 dengan masih ada manfaat 10 tahun, dan juga sisanya ke paten dengan masa manfaat 5 tahun gitu ya. Nah, biar gampang teman-teman, jadi kita langsung lihat soal, langsung kita buat informasinya jadi kertas jawaban kita supaya nggak ribet bolak-balik dan tidak ada apa ya, meminimalisir celah kita teledor dan kurang teliti gitu ya. Oke, di sini kan ada informasi kita ngebeli 80% kepemilikan S itu 100.000. Implied value-nya itu adalah 125 gitu ya, 100.000 dibagi dengan 80%. Book value-nya adalah 110.000, ini adalah 80 ditambah 30.000, terus juga kita dapat excess value yaitu 15.000, itu adalah 125.000 dikurangi 110.000. Itu. Terus kita alokasikan excess value-nya, yang pertama di under value inventory, ini sebesar 5.000, ini terjual semua di 2016, terus ada over value land, itu 10.000, karena over value maka ini negatif. Lalu yang ketiga itu under value building sebesar 10.000 dibagi dengan 10. Jadi per tahunnya itu adalah 1.000, dan juga ke paten itu sebesar 10.000 dibagi 5. Itu per tahunnya dari 2.000. Gitu. Lanjut ke informasi berikutnya. Yang A, itu selama 2017 S membeli inventory ke P. Gitu. Berarti S membeli inventory ke P. Gitu. Berarti barangnya itu dari P. Dari P ke S itu turun kan, berarti downstream. Ini adalah intercompany transaction terkait dengan inventory downstream, di mana di sini diberitahu bahwa ada sales sebesar 60.000, diberitahu marginnya itu 20%, dan juga pada akhir tahun 2017 itu ada sisa 30% yang masih belum terjual. Terus juga ada informasi unrealized profit yang berasal dari 2016 sebesar 4.000 dan terjual di tahun 2017. Oke, di sini ada informasi sales 60.000, profitnya itu adalah 20% dikalikan dengan 60.000, 12.000. Lalu kita dapat unrealized profitnya, ini adalah kita hitung dari sisanya itu kan 30%, lalu kita kalikan dengan profitnya 12.000. Kita dapat 3.600. Ini belum boleh kita masukkan ke dalam laba konsolidasian, makanya disebut sebagai unrealized profit. Lalu di 2017 ada realized profit, ini adalah sisa dari 2016 yang dijual atau terjual di 2017 sebesar 4.000. Lalu untuk informasi selanjutnya, itu yang B, S membeli land dari P. Berarti kan barangnya dari P adalah PKS, downstream gitu ya. Ini adalah intercompany aset tetap non-depreciable, itu adalah land. Di sini diinformasikan bahwa pembeliannya itu seharga 50.000 dengan book value-nya itu 45.000. Itu berarti harga jualnya 50.000, cost-nya 45.000, dan ada gain on sale of land sebesar 5.000. Itu. Lanjut ke informasi yang C, ini terkait dengan peralatan, equipment, ini adalah aset tetap depreciable. P membeli peralatan dari S, barang itu dari S, berarti S ke P, gitu kan, upstream. Gitu. Ini adalah intercompany equipment upstream, yang mana di sini disebutkan bahwa harga jualnya itu adalah 45.000 dengan book value 30.000 dan gain on sale of equipment-nya dapat 15.000, dan diberitahu bahwa ada masa manfaat lagi untuk equipment ini selama 3 tahun. Gitu. Lanjut ke yang D. Ini adalah terkait dengan bonds. P membeli 25% outstanding bond S. Berarti dia membeli punyanya S, upstream. Gitu ya, di secondary market pada 2 Juli 2016 dengan harga 94.418 dengan yield to maturity
itu 12%, ini adalah market value-nya. Terus bonds payable pada saat dibeli bernilai 347034, ini adalah present value 100%-nya. Bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi, dan kuponnya itu 10% dan dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli, berarti 1 tahun itu dibayar 2 kali gitu ya. Nah, di sini kita cari informasinya, yang sebenarnya kita harus nyari terkait dengan constructive loss-nya gitu ya. Nanti kita juga akan nyari terkait dengan interest expense dan juga interest income yang akan ngaruh ke jurnal eliminasinya nanti. Oke, diberitahukan bahwa present value yang dibeli itu 94,418 dengan yield to maturity-nya 12%, atau market rate-nya itu 12%, karena ini setahun itu 2 kali, berarti 6% gitu ya. Nah, kita cari fair value atau nilai nominalnya, ini bisa pakai rumus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau semisal pas ujian kan kita nggak pakai rumus gitu ya. Nah, kita bisa nyari itu dengan cara, kan kita udah punya kupon rate-nya ini. Kupon rate-nya kita punya 10%, berarti itu karena setahun 2 kali jadi 5%. Kita cari di kertas kerja. Itu kita cari tentang interest receivable. Mana nih interest receivable? Nah, dapat 5.000 gitu kan. Berarti berapa dikali 5% dapat 5.000 gitu kan. Ya udah berarti tinggal 5.000 dibagi dengan 5%. Dapatlah 100.000 gitu sih. Sebenarnya kalau semisal nanti teman-teman harus nyari dan nggak bisa pakai rumus Excel gitu ya, bisa nyari dari situ. Terus untuk yang 100%, ini dikasih tahu given di soal 347034 dengan yield to maturity-nya itu 15%. Kalau setahun 2 kali berarti 7,5%, dan nilai nominalnya adalah tinggal ini aja, yang 25% dikali 4, dapat 400.000. Nah, ada informasi terkait dengan bunga kuponnya dan juga jatuh temponya. Dan kita ngebuat tabelnya sama tadi yang sudah dijelaskan oleh Dewi. Ini interest received, ini adalah kupon dikalikan dengan face value, terus interest income ini adalah market rate dikalikan dengan carrying value gitu, dan amortisasi adalah selisih daripada interest income dan interest received, yang mana ini kita beli dengan diskon. Maka ini akan nambah carrying value-nya. Tuh. Sama juga kayak ini, interest paid-nya ini adalah kupon dikalikan dengan face value atau nilai nominalnya. Kupon itu kan 5% dikalikan 400.000, itu dapat 20.000. Interest expense-nya juga ini adalah market rate dikalikan dengan carrying value. Dan amortisasi itu adalah selisih dari keduanya. Gitu. Lalu selanjutnya kita ngitung constructive loss-nya. Sebenarnya constructive gain or loss ya, cuma sini udah ketahuan ini loss. Constructive gain or loss-nya itu kita hitung. Jadi kan sebenarnya konsepnya itu adalah P dan S ini kan sebenarnya dalam kacamata hukum adalah entitas yang berbeda gitu ya. P sendiri, S sendiri gitu dalam kacamata hukum. Jadi P punya laporan keuangan sendiri, S juga punya laporan keuangan sendiri, tapi dalam kacamata konsolidasi mereka ini satu gitu, yang mana ini berimbas ketika salah satu dari mereka itu membeli bonds daripada salah satu dari mereka juga gitu. Contohnya adalah ini gitu ya, P ngebeli bonds punyanya S gitu, karena ibaratnya kita ngebeli atau nebus utang kita sendiri. Nah, maka dari itu ada perhitungan constructive loss gitu ya. Sebenarnya logikanya simpel. Kira-kira kita nebus itu lebih mahal atau lebih murah gitu. Kalau kita nebus lebih murah, berarti kita untung, constructive gain. Kalau kita nebus lebih mahal, berarti kita rugi gitu ya, atau constructive loss. Nah, kebetulan di sini itu dikasih tahu bahwa sebenarnya di pasar itu nilainya itu cuma 86.759. Ini adalah dari present value-nya ini dikalikan 25% gitu ya. Nah, tapi ternyata kita nebusnya itu sebesar 94.418. Jadi sebenarnya secara hitungan kita rugi 7.660. Maka dari itu kita catat sebagai constructive loss. Jadi kita ibaratnya nebus dengan harga yang lebih mahal gitu. Oke. Nah,
Kita lanjut ke jurnal eliminasi dan penyesuaian LKK-nya. Jadi kita akan mulai dulu untuk mengeliminasi intercompany transaction-nya. Kita mulai dari tiap-tiap transaksinya. Ini kan ada 4 transaksinya. Kita mulai dari inventory dulu, yang mana untuk realized profit, gitu kan. Ini tadi kan ada barang di 2016 yang tidak terjual dan baru terjual di 2017. Maka ini sudah bisa di-realize. Maka kita eliminasi investment in S pada COGS sebesar 4.000. Itu lalu untuk yang selanjutnya jurnal unrealized-nya ini yaitu sales pada COGS dan inventory, salesnya 60.000, COGS-nya 56.400 dan inventory-nya itu 3.600. Kenapa inventory-nya itu dikredit sebesar 3.600? Karena sebenarnya secara laporan konsolidasian inventory-nya itu over sebesar 3.600. Kenapa over? Karena 3.600 ini belum dijual gitu ya, belum dijual ke pihak lain. Jadi sebenarnya inventory yang ada di bukunya S itu kelebihan 3.600. Maka dari itu kita sesuaikan supaya inventory-nya sesuai dengan yang aslinya gitu ya. Lanjut untuk transaksi yang kedua, eliminasi intercompany transaction land downstream. Tadi ada kita kan unrealized gain land untung sebesar 5.000 kita eliminasi, yaitu investment in S pada land sebesar 5.000. Terus intercompany equipment ini transaksi yang ketiga, ini upstream gitu. Kita mau ngembaliin nilai equipment-nya itu ke awal gitu ya. Jadi kita kredit 15.000 gitu. Terus juga karena udah lewat 3 bulan, ini kan kita belinya itu Oktober 1 Oktober berarti udah November, Desember udah 3 bulan gitu ya. Udah 3 bulan. Maka dari itu ini 15.000 dibagi 3 dikali 3/12. Dan selisihnya itu kita alokasikan ke investment in S dan NCI sebesar porsinya masing-masing 80% dan juga 20%. Lalu kita melakukan jurnal piecemeal recognition, yaitu akumulasi depresiasi equipment pada depreciation expense sebesar 5.000. Ini adalah dari 15.000 dibagi 3 kan. Kita untung 15.000 dan kita ada gain on sale of equipment 15.000 dan masih ada sisa manfaat 3 tahun. Tuh. Lalu, nah ini juga tadi sudah dibahas sama Dewi terkait dengan jurnal eliminasi bonds gitu ya. Karena ini bondsnya itu adalah di tahun kedua, jadi kita udah nggak pakai gain or loss-nya. Jadi kita langsung alokasiin ke investment in S dan juga NCI gitu ya. Di 2017 ini itu kita eliminasi investment in bonds-nya itu sebesar 96.535. Nah, nih di sini investment in bonds-nya itu pada 1 Januari 2018 ini adalah saldo 31 Desember 2017 sebesar 96.535. Terus untuk bonds payable-nya itu di tabel juga, yaitu 366 ini dibagi 4 atau dikali 25%. Tuh. Dan selisihnya itu kita alokasikan ke investment in S dan juga NCI sebesar porsinya. Kenapa ada NCI? Karena ini adalah transaksi upstream gitu ya. Lalu yang tadi jurnal eliminasi yang ketiga terkait dengan bonds, itu kita mengeliminasi interest expense dan interest income gitu ya. Ini diambil dari tabel juga sebanyak 2 tahun gitu ya, di tahun 2017 di ini, dan juga interest income-nya juga 2 kali gitu ya. Oke, dan selisihnya itu kita alokasikan ke investment in S dan juga NCI sesuai dengan porsinya. Porsinya investment in S ya 80% dan NCI-nya itu 20%. Oke, lanjut
itu yang jurnal ketiga itu adalah kita eliminasi jurnal resiprokal, itu interest payable dan juga interest receivable. Ini sebesar nilai pembelinya, which is adalah 5.000 gitu ya. Ini interest receipt-nya 5.000, kita eliminasi. Tuh. Nah, tadi kan udah terkait dengan jurnal eliminasi intercompany transaction. Kita lanjut untuk mengeliminasi income from S dan dividen S, gitu ya. Nah, karena di soal itu kan nggak dicantumin tuh. Misalkan S itu pada tahun 2017 mengumumkan laba sekian, kan nggak diumumin. Maka dari itu kita nyari di kertas kerja, gitu ya. Kita cari di kertas kerja, ternyata, oh, ada nih net income gitu ya. Kita bisa nyari net income di sini dengan cara oh ada interest expense, ya udah interest expense-nya kita masukin gitu ya. Interest expense berarti ini mana nih? Ini ditambah dengan ini. Ini adalah interest expense di 2017, sorry. Oke, kita bisa dapat net income-nya. Itu sebesar 86.555. Oke, lalu kita bisa ngitung income from S-nya, gitu ya. Yaitu net income-nya kita kurangi dengan amortisasi under value building, juga under value patent sesuai dengan kepemilikan kita, terus unrealized profit ya tadi 3.600 yang masih ada sisa di tahun 2017, terus dari realized profit ditambah sebesar 4.000, terus ada piecemeal recognition on equipment 4.000, dan juga piecemeal recognition on bonds gitu ya. Kenapa nggak ada constructive loss? Karena ini adalah tahun kedua gitu ya. Karena constructive loss-nya itu udah di tahun 2016. Jadi kita nggak ngurangin dengan constructive loss-nya di tahun 2017. Kita dapat income from S-nya itu 72.771. Lalu kita eliminasi. Ini ada dividen. Income from S pada dividen S dan investment in S. Dividen ini kita dapat dari kertas kerja juga. Di kertas kerja itu ada dividen, ini, dividen 30.000. Lalu kita kalikan dengan kepemilikan kita, which is adalah 80%, dapatlah 24.000, dan sisanya itu ke investment in S, sebesar 48.771. Lalu yang selanjutnya, kita ngejurnal untuk memunculkan NCI expense, gitu ya. Yang pertama kita hitung dulu terkait dengan net income atau NCI expense 2017, ada net income-nya ini 20% dan 20%, pokoknya bagiannya NCI lah 20%, ada amortisasi under value building, ada amortisasi under value patent, ada piecemeal recognition on equipment, dan juga piecemeal recognition on bonds. Dan ini adalah hal-hal yang upstream gitu ya. Lalu kita dapat NCI expense-nya itu 18.093. Sama juga kita eliminasi NCI expense pada dividen S dan NCI 31 Desember. Dividennya itu sebesar 20% dikalikan dengan 30.000 adalah 6.000, dan NCI 31 Desembernya adalah 12.093. Oke. Lanjut kita ke jurnal eliminasi investasi in S dan juga equity S. Ini kita kita ngebuat investasi in S-nya itu jadi awal gitu. Kita ngejurnal equity-nya, common stock, retained earning, unamortized excess. Ini dari common stock-nya ini dari kakak juga sebesar 80.000, dan juga RE bagian RE 60.000. 60.000 dan unamortized excess ini adalah dari ini 15.000 dikurangi dengan 5.000, terus dikurangi dengan 1.000 dan dikurangi dengan 2.000. Dapatlah 7.000 unamortized excess-nya. Terus pada investment in S sebesar kepemilikannya 80% dikalikan dengan
jumlah dari ekuitasnya ini, dan NCI-nya itu 20%. Tuh. Oke, lanjut kita nge-eliminasi atau kita ngealokasi unamortized excess-nya. Ini sisa 7.000, terus ada building 9.000 ya. Sisa buildingnya karena udah dikurangi dengan 1.000, terus paten 8.000 dan juga land 10.000. Lalu ada jurnal amortisasi under value building, depreciation expense pada building sebesar 1.000, ini adalah 10.000 dibagi dengan 10, dan juga amortisasi under value paten itu adalah 10.000 dibagi dengan 5 tahun, which is adalah 2.000. Itu. Nah, untuk yang laporan konsolidasian, ini kita isi dulu kolom-kolom atau sel-sel yang kosong. Oke. Oh iya, kita akan ngitung dulu investment in S di 31 Desember 2017-nya. Ini ada investment in S 1 Januari, ya, kita ambil dari ini, itu 117.600. Lalu kita kurangi dengan intercompany transaction, baik itu downstream maupun upstream. Kalau upstream ya sesuai dengan kepemilikan, ada unrealized profit tadi 4.000, unrealized gain on land 5.000, unrealized gain on equipment 12.000, piecemeal recognition on equipment ditambah 1.000, terus ada constructive loss on bonds 6.128, terus ada piecemeal recognition on bonds sebesar 673 ditambah. Jadi kita dapat untuk investment in S di 31 Desember 2016-nya itu adalah segini 92.146. Kenapa kita mundur? Sebenarnya ya ini adalah bagian dari ekuitasnya si S, yang mana kalau kita ngambil dari laporan keuangannya S berarti kan dia tetap memasukkan hal-hal intercompany. Padahal sebenarnya dalam konsolidasian kan nggak boleh. Jadi kita harus adjust. Dan untuk menghitung investment in S di 31 Desember 2017 ya tinggal tambahin aja income from S 2017 dan dikurangi dengan dividennya. Dapatlah 140.917. Gitu. Nah, ini kita bisa masukin ke kakaknya. Investment S. Ya, kita isi dulu, ini ada interest income. Interest income ini itu dari tabel di 2017. Interest income ini dari 2017. Buat ini, terus income from S-nya itu udah kita hitung tadi 72.771. Terus kita harus nyari apa lagi? Net income, ya, dan tinggal di jumlah aja semuanya. Oke, lanjut ke ending